Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Naufal Rizky Haq, mahasiswa dari kelas Akuntansi B, program studi akuntansi. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan materi mengenai pasar monopolistik. Pertama-tama, kita akan membahas mengenai pengertian dari pasar monopolistik itu sendiri. Pasar monopolistik adalah sebuah bentuk pasar di mana terdapat banyak produsen yang saling berkompetisi dengan produk yang hampir serupa namun memiliki beberapa perbedaan. Perbedaan ini yang menjadi ciri khas dari produk yang dijual oleh masing-masing produsen. Kegiatan produksi barang tersebut dikenal sebagai produk differentiation atau diferensiasi produk. Karena produk yang diproduksi hampir serupa, masing-masing produsen akan bersaing dari segi kualitas, harga, serta cara pemasaran produk mereka. Selanjutnya terdapat karakteristik pasar monopolistik. Yang pertama yaitu ada banyak produsen. Banyak produsen akan memproduksi produk yang hampir serupa, namun biasanya mereka memiliki skala produksi yang sama. Yang kedua yaitu adanya diferensiasi produk. Produk-produk yang dijual di pasar monopolistik ini, walau sekilas terlihat sama, sebenarnya memiliki perbedaan mendasar. Perbedaan mendasar dari produk di pasar monopolistik ini dikenal dengan diferensiasi. Jadi, bisa digantikan dengan produk pengganti yang sifatnya dekat atau close substitute. Karakteristik yang ketiga yaitu harga produk ditentukan oleh produsen. Setiap produsen dalam pasar monopolistik bebas menentukan harga produk yang diproduksinya. Jadi dalam menentukan harga pun, setiap produsen harus bersaing ketat untuk mendapatkan minat pembeli. Karakteristik yang keempat yaitu mudah keluar masuk pasar. Semakin banyak produsen yang terlibat dalam pasar, biasanya keuntungan akan semakin kecil. Itulah mengapa setiap produsen akan mudah untuk keluar masuk dari pasar ketika dirasa sudah tidak terlalu menguntungkan lagi. Karakteristik yang terakhir yaitu promosi bersifat wajib. Akibat dari produk yang hampir serupa, promosi wajib dilakukan pada pasar monopolistik ini. Tanpa adanya promosi, maka produk Anda akan sulit untuk mendapatkan keuntungan. Jadi salah satu ciri pasar monopolistik juga mencakup adanya promosi. Selanjutnya terdapat faktor pembentuk dari pasar monopolistik. Berikut faktor yang menimbulkan terbentuknya pasar monopolistik, antara lain, produsen dapat dengan mudah masuk ataupun keluar dari pasar. Banyak alternatif untuk membuat produk yang sebenarnya sama namun berbeda corak dari desain, kemasan, kualitas, dan sebagainya. Selanjutnya, dapat menentukan harga sesuai dengan keinginan, keuntungan, dan kemampuan pasar. Selanjutnya, dapat mempengaruhi atau mengikuti keinginan pasar dengan melakukan promosi dan iklan. Selanjutnya, jumlah produsen tidak terlalu banyak sehingga persaingannya juga tidak terlalu ketat. Selanjutnya adalah contoh dari pasar monopolistik. Pasar monopolistik banyak kita temui pada kehidupan sehari-hari, seperti sampo, sabun, TV, sepatu, air mineral, dan lain-lain. Pada pasar air mineral, ada banyak produsen yang memproduksi air mineral seperti Aqua, Fit, Le Mineral, Prima, atau Nestle. Masing-masing produsen memiliki ciri khas tersendiri seperti kemasan, kualitas, atau ukuran yang membedakan produknya dengan produk saingan. Contoh lain untuk sepatu olahraga. Reebok, Adidas, Fila, dan Nike sama-sama memproduksi sepatu olahraga. Namun masing-masing merek memiliki desain, keunikan, serta keunggulan yang berbeda-beda. Konsumen pada akhirnya akan memilih produk sesuai dengan preferensinya. Selanjutnya yaitu keseimbangan jangka pendek. Pada kurva tersebut terdapat kurva ketika perusahaan mendapatkan keuntungan. Lalu pada kurva di sebelah kanan yaitu kurva ketika perusahaan mengalami kerugian. Pelaku persaingan monopolistik seperti pelaku monopoli memaksimalkan keuntungan dengan melakukan produksi dengan jumlah saat
pendapatan marginal sama dengan biaya marginal. Perusahaan pada panel A menghasilkan keuntungan karena pada jumlah itu harga berada di atas biaya total rata-rata. Perusahaan pada panel B mengalami kerugian karena pada jumlah itu harga kurang dari biaya total rata-rata. Selanjutnya yaitu keseimbangan jangka panjang. Dalam sebuah pasar kompetitif monopolistik, jika perusahaan menghasilkan keuntungan, maka perusahaan baru akan masuk dan kurva permintaan perusahaan-perusahaan yang sudah ada sebelumnya bergeser ke kiri. Hal senada jika perusahaan-perusahaan mengalami kerugian, perusahaan lama akan keluar dan kurva permintaan pada perusahaan-perusahaan yang bertahan bergeser ke kanan. Karena adanya pergeseran permintaan ini, perusahaan yang kompetitif monopolistik pada akhirnya menemui keseimbangan jangka panjang yang diperlihatkan di sini. Pada keseimbangan jangka panjang, harga sama dengan biaya total rata-rata dan perusahaan memperoleh keuntungan 0. Kelebihan dari pasar monopolistik. Yang pertama, bagi pembeli, karena terdapat banyak sekali produsen, pilihan produk pun semakin banyak dan bisa memilih yang terbaik dari yang ada. Yang kedua, kebebasan keluar masuk bagi produsen, mendorong produsen untuk selalu melakukan inovasi dalam menghasilkan produknya. Yang ketiga, diferensiasi produk mendorong konsumen untuk selektif dalam menentukan produk yang akan dibelinya dan dapat membuat konsumen loyal terhadap produk yang dipilihnya. Yang keempat yaitu pasar ini relatif mudah dijumpai oleh konsumen karena sebagian besar kebutuhan sehari-hari tersedia dalam pasar monopolistik. Selanjutnya yaitu kekurangan dari pasar monopolistik itu sendiri. Pertama yaitu pasar monopolistik memiliki tingkat persaingan yang tinggi, baik dari segi harga, kualitas maupun pelayanan. Sehingga produsen yang tidak memiliki modal dan pengalaman yang cukup akan cepat keluar dari pasar. Yang kedua yaitu dibutuhkan modal yang cukup besar untuk masuk ke dalam pasar monopolistik, karena pemain pasar di dalamnya memiliki skala ekonomis yang cukup tinggi. Yang ketiga yaitu pasar ini mendorong produsen untuk selalu berinovasi, sehingga akan meningkatkan biaya produksi yang akan berimbas pada harga produk yang harus dibayar oleh konsumen. Sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian materi. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.